Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Hanif Ahmad Rizqullah dan selamat datang di channel Syajaratul Khuldi. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang bertanya nih, kok nama channelnya Syajaratul Khuldi? Jadi, Syajaratul Khuldi itu adalah nama sebuah pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran. Meskipun nama pohon ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah disebutkan oleh iblis. Jadi, iblis menggunakan nama ini untuk mengelabui Nabi Adam dan Hawa agar mendekati pohon yang Allah larang gitu. Nah, kenapa kami menamakan channel ini Syajaratul Khuldi? Karena sejarah umat manusia di atas muka bumi ini dimulai dari sana. Nah, karena tadi saya menyebutkan bahwa Syajaratul Khuldi adalah awal permulaan sejarah manusia di atas muka bumi ini, maka seperti yang kita tahu, di channel ini kita akan membahas mengenai sejarah. Khususnya sebenarnya saya ingin membahas sejarah Islam terlebih dahulu, tetapi nanti jika sejarah Islam sudah kita ceritakan, mungkin juga nanti kita akan menceritakan sejarah-sejarah lainnya, mungkin sejarah Persia, sejarah Romawi, sejarah mungkin sampai abad-abad sekarang yang terkenal Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, itu mungkin nanti akan kita ceritakan, tapi kita akan menitik beratkan pada cerita Islam terlebih dahulu. Nah, nanti di awal-awal kita akan menceritakan kisah sahabat. Ya, walaupun yang lebih baik itu kita menceritakan terlebih dahulu kisah Rasul SAW, tapi yang saya lihat dari YouTube ataupun tempat-tempat lainnya, saya ngerasa bahwa kisah Rasul itu udah banyak diceritakan, sudah banyak dituturkan oleh orang-orang gitu. Mulai dari Nabi lahir sampai beliau wafat gitu. Itu sudah diceritakan berulang-ulang oleh banyak ustadz, banyak sejarawan, dan sebagainya. Nah, saya akan menitik beratkan setelah Rasul wafat. Ya, meskipun itu juga sudah banyak yang menceritakan, tapi saya melihat belum ada yang menceritakan secara sequence, secara berurutan gitu. Nah, salah satu buku yang saya suka adalah buku sejarah. Karena di situ menceritakan kehebatan-kehebatan orang zaman dahulu, dan sebenarnya bisa kita terapkan dan aplikasikan di zaman sekarang. Bahkan presiden pertama Soekarno pun mengatakan jas merah kan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa mana yang melupakan sejarahnya, maka dia melupakan jati dirinya. Seperti itu. Kita sebagai umat Islam, wajib bagi kita untuk mengetahui jati diri kita sebenarnya. Umat muslim itu seperti apa sih? Untuk itu, saya melihat pentingnya menceritakan atau menuturkan sejarah-sejarah kaum-kaum paling hebat dalam Islam ini gitu. Di kaum muslimin, generasi paling hebat itu mana? Maka kita akan tuturkan agar menjadi pelajaran dan menjadi penyemangat untuk generasi-generasi selanjutnya. Mungkin ada yang dari kita beberapa berpikir bahwa ya ngapain sejarah diingat-ingat terus? Itu kan udah zaman dulu. Itu mah Islam udah berjayanya dulu, nggak usah lihat dulu lah, lihat sekarang Islam seperti apa gitu. Nah, justru menurut saya ya itulah urgensinya kenapa kita harus belajar sejarah gitu, agar kita nggak melupakan jati diri kita siapa, agar kita melihat oh seharusnya kita itu kembali ke masa lalu di mana kita berjaya seperti itu tuh gara-gara apa. Nah, kita harus belajar dari itu. Nah, makanya teman-teman semua di sini untuk kedepannya kita akan menuturkan mengenai sejarah-sejarah Islam dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu masanya Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti kita akan menuturkan dan menceritakan secara sequence gitu ya. Nah, tapi di sini terus ceritanya dapat dari mana gitu. Nah, nanti kita akan memperlihatkan bukunya. Jadi bukunya itu saya membaca buku karyanya Asy-Syaikh Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Itu beliau mengarang sebuah buku yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Yang mana itu adalah buku sejarah. Al-Bidayah artinya permulaan, jadi buku ini menceritakan awal permulaan manusia hingga nihayah akhir pada masa Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir hidup gitu di sekitar tahun 700 Hijriah kalau nggak salah. Nah, jadi dan saya juga pengen disclaimer bahwa yang namanya sejarah itu banyak sekali versi. Jadi mungkin nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan, mungkin yang antum baca, yang kalian baca dan yang saya baca mungkin nanti ada perbedaan sedikit ataupun banyak. Nanti mari kita
bisa diskusikan, bisa kita bahas, bisa kita cocokkan gitu, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena dengan belajar sejarah ini juga kita dapat menentukan takdir kita ke depannya gitu. Ya kalau misalnya kalau misalnya orang ditanya tentang masa depan ya nggak akan ada yang tahu. Tapi kalau orang ditanya masa lalu kan bisa jawab gitu. Nah caranya gimana cara kita ngeliat masa depan dengan cara melihat masa lalu? Gitu. Yaitu sebuah bukan sebuah kepastian, tetapi itu bisa jadi sebuah pelajaran. Jadi saya tidak langsung mengambil dari buku Al-Bidayah wa Nihayahnya ya. Karena buku Bidayah wa Nihayah itu adalah buku yang sequence juga. Jadi sesuai urutan waktu gitu. Nah, kalau misalnya sesuai urutan waktu, maka kita akan sulit melihat bagian-bagian yang pengen saya ambil gitu. Saya sulit melihat bagian-bagian yang saya ambil. Makanya saya mengambil buku rujukannya itu adalah yang sudah diurutkan oleh seorang Syekh Muhammad bin Samil As-Sulami. Jadi beliau sudah mengambil bagian Khulafaur Rasyidin dari buku Bidayah wa Nihayah tersebut lalu disatukan dalam satu buku. Nah, buku itu yang saya baca dan insya Allah akan saya tuturkan di sini. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari kisah yang saya tuturkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ini yang saya ingat ya, Aukamaqala, maaf kalau saya salah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi, hendaklah kalian menjalankan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Jadi Rasul juga udah memberikan kisi-kisi gitu. Dan Rasul SAW juga pernah bersabda, khalifah di tengah umatku itu selama 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Nah makanya di bukunya Bidayah wa Nihayah yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Samil As-Sulami itu, beliau menuliskan bahwa terdapat 5 khalifah setelah Nabi wafat yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Rasul SAW bersabda bahwa 30 tahun setelah Nabi wafat itu masanya khalifah gitu. Jadi setelahnya itu kerajaan. Nah 30 tahun ini setelah ditelusuri dari tahun 11 Hijriyah saat beliau wafat, saat Nabi Muhammad SAW wafat, hingga 41 Hijriyah, 31 Hijriyah setelah 30 tahun setelah Rasul wafat, itu terdapat 5 pemimpin muslim yang sangat berjasa pada umat ini begitu. Ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Tapi ada juga yang mengatakan 5, yang memasukkan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu sebagai Khulafaur Rasyidin juga. Tapi karena saya mengambil referensinya dari Al-Bidayah wa Nihayah karangannya Ibnu Katsir, disebutkan di situ beliau juga memasukkan Hasan bin Ali. Jadi ada 5 pemimpin, ada 5 khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau-beliau ini sangat berjasa pada Islam, dan nanti akan kita tuturkan bagaimana jasa-jasa beliau-beliau ini yang akhirnya dapat kita rasakan sekarang gitu. Jadi kita sekarang ini mendapatkan ilmu, kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari keislaman ini, tidak hilang dari perjuangan orang-orang terdahulu. Makanya untuk itu penting bagi kita untuk melihat ke belakang sejenak, mengambil pelajaran lalu mengaplikasikannya di masa kini gitu. Baik, mungkin itu cukup sekian dari saya pembukaan untuk awal episode ini, dan insya Allah untuk kedepannya akan kita tuturkan lebih detail lagi. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu datang dari setan dan diri saya sendiri. Kita semua manusia hendaknya beramar ma'ruf nahi munkar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.